perlawanan Pattimura dilakukan dengan beberapa strategi tersebut. Yang pertama, perang gerilya. Pattimura dan pasukannya menggunakan teknik serangan mendadak atau hit and run. Mereka memanfaatkan hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian serta markas terhadap serangan Belanda. Yang kedua, memobilisasi rakyat. Pattimura berhasil mengajak rakyat dari berbagai desa dan latar belakang agama untuk bersatu melawan penjajah. Semangat persatuan dan cinta tanah air menjadi kunci utama dalam perjuangan ini. Yang ketiga, menjalin kerjasama. Ia bekerjasama dengan banyak tokoh penting seperti Paulus Tiahahu, Christiana Marta Tiahahu, John Latumahina, adiknya Pattimura muda, dan juga Upulatus sebagai penasehat spiritual. Kerjasama ini membuat perlawanan semakin kuat dan semangat juang para pejuang tetap terjaga. Nah, dari strategi-strategi tersebut, kita bisa melihat bahwa perlawanan Pattimura tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kekuatan persatuan dan kerjasama antar seluruh rakyat Maluku. Dari perjuangan Pattimura, kita dapat belajar bahwa semangat persatuan dan keberanian adalah kunci untuk melawan ketidakadilan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jalannya perlawanan Pattimura. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan Belanda seperti kerja paksa, pajak yang berat dan perampasan hasil bumi membuat rakyat Maluku marah. Di tengah penderitaan tersebut, semangat perlawanan muncul sehingga mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas hasil mereka. Dalam pertemuan tersebut, Pattimura ditunjuk sebagai ketua karena ia memiliki sifat tangguh dan berani, juga memiliki pengalaman militer saat menjadi tentara sekutu bersenjata di Inggris. Keahliannya dalam berperang dan kepedulian terhadap rakyat membuatnya dipercaya untuk memimpin perlawanan. Ia juga bermusyawarah dengan tokoh dari pulau lain seperti Haluku, Nusa Laut, Serak, dan Saparua. Pada 14 Mei 1817, mereka sepakat menyerang Vandenberg di benteng Dürstedt, Saparua. Serangan dilakukan keesokan harinya pada 15 Mei 1817 dipimpin oleh Pattimura beserta Paulus Tiahahu dan putrinya Marta Christiana Tiahahu dari Pulau Nusa Laut. Selama 2 hari, pasukan Pattimura mengepung benteng hingga berhasil menewaskan Vandenberg. Kekalahan ini membuat Gubernur Maluku Van Midoro mengirim pasukan balasan yang akan dipimpin oleh Mayor Birges. Mendengar kabar tersebut, Pattimura bersiap dengan menanam ranjau di sekitar pantai Saparua pada 25 Mei 1817. Birges dan pasukannya tewas dalam pertempuran ini. Setelah 2 kali dikalahkan oleh Pattimura, Belanda menawarkan perundingan damai, namun Pattimura menolak dengan tegas. Akhirnya, Belanda kembali berniat menyerang Pattimura dengan mengirimkan Oversteegud. Mengetahui hal tersebut, Pattimura menyusun strategi dengan memasukkan benteng Dürstedt dan bersembunyi hingga pasukan tiba di Saparua. Selanjutnya, ketika begitu tiba dan mendapati benteng kosong, ia pun kebingungan. Saat itulah Pattimura melancarkan serangan mendadak. Pengepungan dan serangan itu berhasil menewaskan Groot beserta seluruh pasukannya. Mengetahui kemenangan tersebut, Belanda tidak tinggal diam. Mereka terus mendatangkan bala bantuan dari Ambon dan Belanda. Kekuatan Maluku mulai melemah dan beberapa benteng mulai diambil alih oleh Belanda. Akhirnya, Pattimura tertangkap pada 16 Desember 1817 karena adanya pengkhianatan dari orang yang mempersoalkan tempat persembunyian mereka. Kemudian ia pun dihukum gantung di Ambon. Meski gugur, semangat perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Maluku. Baik, selanjutnya ada akhir dari perlawanan Pattimura. Meskipun gigih melawan, tapi perlawanan rakyat Maluku mulai terdesak oleh kekuatan militer Belanda yang terus bertambah dan persenjataan yang lebih unggul. Akhir perlawanan terjadi setelah Pattimura dikhianati oleh salah satu raja lokal, yaitu Raja Boy, yang memberikan informasi persembunyiannya kepada Belanda. Motif dari pengkhianatan Raja Boy kepada Pattimura adalah dendam, karena posisinya sebagai pemimpin digantikan oleh Pattimura. Pada Desember 1817, pasukan Pattimura bersama beberapa pengikutnya berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi dan dijatuhi hukuman mati, beliau dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 16 Desember 1817 di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Kendati Pattimura gugur, tapi semangat perlawanan masih sempat dilanjutkan oleh pejuang wanita seperti Marta Christiana Tiahahu sebelum akhirnya benar-benar dipadamkan oleh Belanda. Nah, jadi untuk kesimpulannya, perlawanan Pattimura merupakan salah satu bentuk perjuangan rakyat Maluku dalam menentang penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada
1817. Nah, dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura, rakyat bangkit karena penderitaan akibat monopoli perdagangan, kerja paksa, serta perlakuan sewenang-wenang Belanda. Meskipun akhirnya perlawanan ini dapat dipatahkan dan Patimura dihukum mati, perjuangannya meninggalkan dampak besar, membagikan semangat persatuan, nasionalisme, dan keberanian melawan penjajahan. Kisah heroik Patimura kemudian menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi pejuang kemerdekaan Indonesia.